Roma 14 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. Satu, ayo barengan. 1, 2, 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Saudara, konsep ini harus kita miliki dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Walaupun ada bahasa rohani, tanpa mempercakapkan, tanpa mempersoalkan, tanpa sibuk dengan imannya, lemah, kuat, apa, enggak usah. Tapi itu arti sehari-harinya adalah siapapun yang Tuhan kirim ke dalam hidup kita, siapapun, kita tidak perlu membahas latar belakang, enggak perlu. Ya, kita nggak perlu membahas dia itu kelemahannya apa, kekurangannya apa, itu nggak perlu. Terima. Tanggal 4 pagi kami rombongan berangkat dari stasiun Gambir menuju ke Cilacap. Tanggal 5 pagi 5 Maret yang lalu kami masuk ke Nusa Kambangan, tapi lagi ketat penjagaannya karena yang Bali 9 baru tiba. Akhirnya bisa masuk cuma saya, yang lain tidak. Padahal mereka pengen. Nah, ya udah akhirnya saya masuk. Nah, saya pelayanan di Nusa Kambangan ada 7 penjara. Biasanya saya kalau datang pasti keliling semuanya, kali itu ketat sekali. Saya cuma bisa masuk yang pertama di LP Batu namanya, tempat Tommy Soeharto pembahasan perderitaan di sana. Nah, selesai pelayanan itu ya seperti itu. Saya itu kalau apa ya, Tuhan berikan anak atau dapat anak cepat sekali. Hari itu saya langsung dapat 3. Nah, terus saya cerita kepada hamba Tuhan, pada anggota tim yang lain. Nah, saya bacakan kontak saya dengan mereka selama beberapa hari di Cilacap itu. Yang heran orang-orang itu, loh kok dia nggak tahu kasusnya apa? Nah, ini yang saya paling tidak pernah sibuk. Selama saya pelayanan di penjara, saya tidak pernah tanya kasus orang itu. Alasannya cuma 2. 1, saya bukan polisi, saya 2, bukan jaksa. Betul tidak? Kalau itu salah, saya diurus orang lain. Itu urusan saya. Menanyakan salah orang berarti kita mundur ke belakang. Kalau saya hidup, saya itu memaju ke depan. Jadi saya selalu bicara rencanamu ini apa, setelah ini apa. Nah, dari 3 itu ada 1 yang tanggal 4 Mei nanti akan keluar. Dan dia gak punya apa-apa. Saya lihat tanggal, ternyata saya kosong. Saya bilang tanggal 4 Mei Papa akan jemput kamu. Dia nangis waktu saya bilang saya akan jemput kamu. Kenapa saudara? Karena ini bedanya orang keluar rumah sakit dan keluar penjara. Apa bedanya? Iya, kalau keluar rumah sakit disambut karena gak jadi mati. Kalau keluar penjara apalagi ke Nusa Kambangan, malu orang dengar. Kenapa? Loh, mau jadi apa? Oh, saudara gak akan pernah merasakannya. Saya gak bisa cerita kepada saudara bagaimana perasaan orang yang dijemput dari penjara. Itu luar biasa. Dan itu berkali-kali saya alami. Apalagi Nusa Kambangan itu sulit. Kalau cuma Medaeng ya gampang, naik taksi bisa sampai ke situ. Dan saya nggak ada hubungan apa-apa dengan orang-orang itu. Jadi firman itu kita harus lakukan. Katakan menerima orang itu tanpa mempersoalkan apa keadaannya, apa masalah, enggak. Ayo. Karena semua kita adalah orang bersalah. Amin. Nah, konsep ini yang harus kita miliki. Saya pakai ayat ini. Coba buka Filemon. Filemon itu cuma 1 pasal. Jadi jangan tanya pasal berapa. Kalau ada orang tanya Filemon pasal berapa, berarti orang itu belum pernah baca Alkitab. Kita saja. Maaf. Filemon. Ayat yang ke ayat 10. Udah? Tolong salah seorang baca. Nah, kapan dalam hidup saudara bisa menemukan mempraktekkan firman ini? Ayo cepat baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Perhatikan kalimat ini. Mengajukan permintaan kepadamu Filemon. Jadi surat ini dari Paulus kepada Filemon. Filemon itu pengusaha kaya yang sangat support Injil bagi banyak kita, termasuk Paulus ya, termasuk Petrus dalam sejarah perjanjian baru itu. Mengajukan permintaan kepada kamu tentang anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara.
Apa yang muncul di benak saudara waktu membaca kalimat anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara? Muncul apa di hati saudara dengan kalimat itu? Cepetan. Kenapa? Ayo, nggak dengar saya. Apa muncul apa di benak saudara? Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Apa? Ayo, walaupun saudara belum pernah, nggak semuanya pernah pelayanan penjara, tapi kalau mendengar kata itu. Tadi dalam perjalanan dari pemberkatan nikah, ada satu ibu di mobil cerita. Padahal ibu ini yaitu diajak Pak Pendeta Ming tadi itu. Ternyata kenal dengan salah satu saudara dari pengantin laki. Nah, dia cerita itu, oh itu dulu lahirnya di becak itu. Kan banyak dulu tuh, belum ada mobil banyak, sehingga istilahnya berojolan dan lahir di becak, belum sampai rumah sakit sudah lahir. Nah, waktu saya dengar itu saya ingat ayat ini. Kalau ada anak-anak rohani yang Tuhan berikan kepada kita, dapatnya itu di mana? Ini pertanyaan penting. Mendengar kata yang ku dapat selagi aku dalam penjara, itu enak atau enggak enak kalimatnya? Enggak enak. Tapi justru banyak orang-orang yang seperti itu. Ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Salah satunya ya, Yong, kamu maju sini Yong. Nah, untuk ini salah satu. Jadi hari itu saya langsung bisa kontak dia. Nanti lihat tanggalnya ya. Ini contoh saya. Nah, kalau di penjara saya nggak bisa telepon karena dilarang. Tapi kalau kontak SMS boleh, BBM boleh gitu. Nah, terus ada orang pertama itu. Nah, saya ketemu John Kay juga di sana. Ya, dia sangat rindu mendengar firman Tuhan. Coba baca dulu ya. Nggak usah panggil, nggak usah namanya, baca. Namarat? Iya Pak Daniel. Aku masih 2 tahun lagi. Ya, saya cuma tanya kapan bebas, ya toh? Nah, kapan Doni bebas? Kapan Doni bebas? Ayo ikut saya pelayanan. Nah, saudara, ketika ada yang tahu baca ini, langsung mikir apa? Apa kau dan nggak hati-hati dengan orang itu? Wajar atau tidak wajar pertanyaan seperti itu? Wajar. Kalau yang diajak lulusan soal kitab, oke, ini lulusan penjara. Saya langsung ajak, yuk kapan kamu keluar? Nanti ya, terus dia bilang 2 tahun lagi ya, terus 2017 awal aku baru bebas. Oh iya, aku panggil Pak Daniel. Aku panggil Papi aja ya. Hehehe. Tiba-tiba aja tanggal 5 saya ketemu, tanggal 6. Nah, langsung saya jawab, siap nak, Papi senang kalau sekali punya anak Doni. Apa sudah bisa urus PB? nggak usah, PP itu pembebasan bersyarat. Ya udah. Jadi salah satu kerjaan saya lagi, di samping menguti mereka yang dalam penjara, saya selalu tanya kapan ngurus PP. PP itu pembebasan bersyarat. Hukum di Indonesia untuk mengurangi kepadatan penghuni penjara, karena pemerintah nggak bisa bangun penjara baru lagi. Padatnya penjara itu luar biasa, padat sekali. Oh sayangnya di kopernya itu ada foto-foto anak-anak. Jadi gini, pemerintah buat setelah seorang narapidana menjalani 2/3 masa tahanannya dan berkelakuan baik, tidak punya buat masalah lagi, maka keluarga berhak untuk menebus, namanya pembebasan bersyarat. Nah itu kerjaan saya selalu cari itu, siapa yang mengurus PP, dan itu mesti bayar. Kalau cuma bayar nggak masalah, tapi ini yang banyak orang nggak mau. Yang nanggung bertanggung jawab, karena sisa 1/3 itu wajib lapor, tergantung kasusnya. Kalau yang ringan paling sebulan 2 kali lapor. Kalau yang berat seminggu bisa 2 kali lapor. Nah risikonya yang nanggung ini kalau ini hilang, termasuk yang nanggung ini. Maka itu hampir nggak ada orang mau. Tapi saya melakukan ini saudara demi orang-orang itu. Nah, satu-satunya penjara yang saya nggak pernah bisa masuk sampai dengan penjara anak. Saya pernah masuk sekali ke Tangerang, langsung saya keluar. Saya ngelihat segitu banyak anak-anak ratusan itu. Saya nangis, saya mau, kalau bisa saya mau bawa pulang mereka semua. Sebab mereka itu kan nggak salah, yang salah pasti orang tuanya. Betul tidak sampai anak itu besok penjara, itu yang saya sampai hari ini nggak pernah berhasil. Saya nggak sampai hati. Tapi saya punya tim yang pelayanan. Tanggal 3 Maret yang lalu tim kami ke penjara Subang. Nah tim ini mengajar buat mie organik, buat bakso, ya supaya mereka kalau pulang keluar punya keterampilan. Nah sekarang tim ini dipercaya oleh
Kementerian Hukum dan HAM, ya, untuk boleh membawa anak-anak yang sudah bisa buat mie dan bakso itu ke LP yang lain. Jadi napi, training napi sekarang ini. Wah, saya bersyukur ini bisa berhasil. Dan tetap harus ada petugas yang ikut, tapi preman begitu. Jadi yang terakhir ini dari Subang dibawa ke LP Semarang untuk training napi. Itu fotonya di koper saya. Wah, itu luar biasa. Saya harap kalau saudara mendengar cerita-cerita ini, biarlah mulai hari ini saya itu mikir, hidup ini jangan berguna hanya untuk diri sendiri saja. Kok gak amin? Betul, hidup ini jangan berguna hanya untuk diri sendiri saja. Kalau waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, fasilitas hidup yang kita punya, kita bisa pakai, wah itu hasilnya luar biasa. Surat Filemon itu surat yang unik, ya. Maaf, saya cuma tanya, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Selama sekian banyak tahun saudara jadi Kristen, seingat saudara berapa kali saudara pernah dengar pendeta khotbah kitab Filemon? Jarang sekali. Saya tidak menghakimi, tapi saya mau berkata, hamba Tuhan yang tidak punya hati dengan orang-orang penjara tidak akan bisa khotbah kitab Filemon. Kenapa? Kitab itu pendek, cuma 1 pasal, tapi di dalamnya isinya luar biasa. Kita lanjutkan kitab Filemon ya, supaya kita nanti tahu betapa hebatnya kitab itu. Jadi Paulus hari itu di penjara, dan ada anak yang mau bebas, namanya Onesimus. Pas hari dia bebas, dia ngajukan permintaan, aku gak mau keluar. Loh, aneh bukan? Rata-rata orang di penjara ini cepat minta keluar gak? Iya dong, ngapain lama-lama di situ? Nah, ini gak mau. Kenapa? Karena Onesimus menemukan home, rumah itu di penjara, yaitu hidup Paulus. Maka itu dia nggak mau pulang. Tapi Paulus tahu kamu tuh masih muda, ngapain di sini nemani aku? Nah, selama di penjara itu Paulus tahu kalau Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Lah, lagi sekali Filemon itu orang kaya, orang terhormat. Nah, nggak dijelaskan di kitab Filemon, maka itu saya nggak pernah tanya apa kasus orang itu di penjara, itu bukan urusan saya, karena Paulus pun tidak menulis. Tapi ada kata, kalau dia pernah berhutang kepadamu, biar aku yang bayar. Nah, rupanya dari situ saya mikir ini mencuri atau tidak penggelapan uang, saya nggak tahu. Oke? Akhirnya Paulus tulis surat untuk menerima Filemon itu, untuk menerima Onesimus. Artinya maksudnya, jadi ini film untuk kitab yang luar biasa. Maaf lagi sekali saya berkata, ada banyak gereja punya jadwal pelayanan khotbah di penjara, itu banyak, tapi beda. Sekedar khotbah itu beda. Harusnya itu nolong mereka. Kalau saya ke penjara, saya akan tanya anak-anak mereka, gimana sekolah nggak anak-anak kalian? Saya akan minta nomor telepon istrinya, saya akan minta telepon anaknya bagaimana. Cukup banyak saya nyekolahkan anak-anak yang bapaknya di penjara. Anaknya kan nggak salah bukan? Yang salah kan bapaknya. Nah, prinsip saya, bapaknya boleh salah, anak nggak boleh ikut salah. Dan masa depan mereka kita harus mikir juga, harus kita pikir. Nah itu. Ini kemarin saya ke Nusa Kambangan, saya selalu tanya, ayo ada hasil apa dari mereka? Aduh terlambat pak, sudah habis. Nggak ada pak, ada batik pak, tinggal di lapangan. Berapa harganya? Sekian. Oke, ambil semua, saya bawa. Batik Nusa Kambangan ada di tas saya sekarang ini. Luar biasa itu. Hiasan dinding figura dari pasir, kerang-kerangan Nusa Kambangan banyak saya bawa. Saya nggak jual lagi, saya kasih orang, kalau mereka mau beri, saya langsung kirimkan. Kirim langsung ke alamat koperasinya di sana dan kasih berita untuk narapidana yang namanya siapa. Itu yang saya buat. Hanya untuk supaya kasih Yesus itu nyata. Nah, kalau saudara mendengar sampai di sini saja belum banyak. Menurut saudara, kira-kira gereja itu ngapain sih tiap minggu ini? Ngerti nggak pertanyaan saya? Kira-kira ngapain sih orang ke gereja ini? Kalau cuma begitu saja. Ya, nah gereja itu dari aku untuk aku, atau dari kita untuk kita. Betul tidak? Itu gereja. Harusnya dari Tuhan untuk kita, kita untuk orang luar. Harusnya begitu. Nah ini yang Tuhan cari. Oke, Filemon. Sekarang kita lihat
Ada yang berani nggak seperti ini? Ya, tunggu, nggak jalan tadi. Ayat yang ke-13, ya, ayat 13. Paulus ngomong gini, seharusnya aku ini masih butuh dia di sini, sementara aku masih di penjara karena firman Tuhan, karena Injil itu. Karena dia kan sangat menolong. Nah, kalau saudara baca ayat di atasnya, Paulus berkata, aku sudah tua. Saudara, orang sudah tua di penjara, perlu nggak seseorang misalnya malam-malam kebangun, misalnya perlu air panas atau perlu apa? Nah, Onesimus ini sangat menolong Paulus. Tapi Paulus nggak mau egois. Walaupun dia ngomong kepada Filemon, aku perlu dia untuk dalam penjara ini, karena dia bisa menolong aku. Tapi tanpa seizin kamu, tanpa sepengetahuanmu, aku tidak ingin memaksakan kehendakku supaya yang baik itu bukan daripadamu atau daripadaku. Itu maksudnya. Terus ayat yang ke-11, untuk sementara, kalimat ini yang saya paling suka. Mungkin untuk sementara waktu dia itu dipisahkan daripada kamu. Filemon kaget, dipisahkan karena apa? Ya karena kejahatan tadi. Saya harap firman ini menyadarkan setiap kita. Dengar ya, masih ayat yang ke-15. Untuk sementara waktu, ini maksudnya dia dipisahkan dari kamu, supaya kamu untuk kapan? Baca, menerima untuk selama-lamanya. Papa, jamah kami supaya firman ini dapat tempat di hidup kami dalam nama Yesus. Artinya begini, Onesimus kriminal. Kalau nggak kejat, nggak mungkin masuk penjara. Tapi dengan kuasa Injil, penjara jadi tempat kelahiran baru buat Onesimus. Tapi ada Paulus. Paulus bisa egois nggak dalam hidup? Bisa egois nggak? Bisa, nggak mengurus. Lalu Paulus menemukan ini alasannya Filemon, dia dipisahkan dari kamu untuk sementara. Tapi sekarang setelah dia keluar penjara, dia akan tetap selama-lamanya dengan kamu, karena jadi keluarga. Lihat ayat yang ke-16. Sekarang dia bukan lagi sebagai budak atau hamba untuk kamu, tapi lebih daripada hamba, yaitu apa? Saudara yang kekasih. Bisakah saudara mengakui para nabi dan mantan nabi itu saudara yang kekasih? Ngerti gak maksudnya? Bisa tidak saudara mengakui mantan nabi sudah keluar? Kalau sudah keluar masih lumayan, berarti gak ada penjara. Tapi masih di dalam sebagai saudara. Ini luar biasa kasih Tuhan itu. Ya. Terus ya, sebagai saudara di dalam Kristus, dalam Tuhan. Ayat 17. Kalau engkau menganggap temanku seiman, terimalah dia. Papa, sentakkan kami dan sadarkan kami dengan prinsip ini dalam nama Yesus. Baca kalimat terakhir ayat 17. 1, 2, 3. Ya, terimalah aku, terimalah dia seperti aku sendiri. Artinya apa? Ayo, artinya apa ini? Bukan terima Paulus. Salah, saudara temukan rahasia ini. Ini harus kita miliki dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kenapa? Bukan seperti Paulus dan Onesimus. Kebalik saudara. Ayo bongkar rahasianya. Bukan seperti Paulus dan Onesimus. Tidak. Iya, jadi gini loh saudara. Menjadi pengganti. Loh, betul enggak? Substitute, menjadi pengganti. Nabi, mantan nabi. Artinya kalau sampai dia ada apa-apa lagi, apa yang tanggung jawab? Amin. Artinya seperti itu. Hari Senin pagi jam 10:30 kami tiba dari Palangkaraya ke Jakarta. Jam 3 sore saya harus cepat balik lagi ke bandara karena saya ke Australia. Pas saja jam 5 sore.
Aduh, sibuknya saudara hari itu, karena cuma berapa jam. Tiba-tiba wartawan Gatra nguber saya. Saya pikir kok dia tahu nomor saya dari mana. Minta waktu untuk wawancara gara-gara Bali 9. Jadi sejak tanggal 5 Maret kalau saudara ngikuti berita, waduh saya masuk TV terus itu. Dari tanggal 5 Maret ya. Iya, saya bukan cuma cerita masuk TV, tapi ini yang buat saya kaget. Saya tanya dulu, sebelum wartawan Gatra wawancara itu, saya nggak sempat tanya tahu tanggal berapa, bulan berapa nanti terbit ini Gatra ya, yang terbaru. Kenapa wartawan itu nguber saya? Ada 2 alasan. Satu, mereka baru mendengar dari saya bahwa hukuman mati itu pasti batal. Jadi waktu mereka ngejar saya di Nusa Kambangan, ada TV One, Kompas TV, Metro TV, Liputan 6, Net TV, banyak sekali saudara di Nusa Kambangan itu. Saya dikeroyok betul. Ternyata di semua pewawancara yang diwawancaranya saya berkata, pertanyaannya gini, kan mereka tahu saya ini rohaniawan dan mereka ngikuti berita sejak saya masih di Kerobokan. Jadi mereka tahu. Jadi Bapak nggak akan dampingi mereka? Tidak. Loh, siapa dampingi? Karena setiap yang mau dieksekusi harus ada rohaniawan. Entah itu pastor, entah itu ustadz, entah itu pendeta, tergantung agamanya apa. Itu harus dibimbing ya. Saya enggak. Loh kenapa? Karena mereka enggak perlu didampingi. Sebab pasti akan batal hukuman mati ini. Loh, alasan apa Bapak berani berkata seperti itu? Nah saya jawab, karena Tuhan melihat pertobatan mereka. Yang saya urus itu 3 orang. Yang pertama Okudeli, itu orang Nigeria. Tahun ini tahun ke-16 dia di penjara. Hidupnya berubah, ngerokok saja sudah tidak. Bahkan Okudeli sudah mimpin banyak orang kepada Kristus. Dia sudah khotbah, dia sudah membuat 3 album, ngarang sendiri lagunya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Nigeria, bahasa Indonesia. Bagus-bagus. Saya sudah sering banyak jual CD-nya dia. Nah saya bilang ini orang sudah berubah. Apalagi sudah lebih dari 10 tahun. Kalau sampai dieksekusi, HAM internasional bisa nuntut presiden. Sebab ini sudah dihukum 10 tahun lebih. Bali 9 sudah 11 tahun yang ke-11. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Miuran dengan Andrew Chan sama, nggak akan. Mereka sudah berubah, sudah bertobat. Hidup mereka luar biasa. 8 pagi hari Minggu, saya lagi mau kebaktian, tahu masuk BBM. Udah sampai saya marah saudara. Orang ini marahi saya karena dia ngikuti berita itu. Pokoknya marah. Saya bilang, beranikah kamu berkata bahwa kamu lebih baik dari mereka? Diam. Nomor 2, seandainya orang-orang ini adalah papamu, anakmu, kemenakanmu, atau ommu, saya minta kamu jujur jawab. Setuju hukuman mati? Nggak bisa jawab juga. Ngerti maksudnya? Kira-kira kalau saudara nggak setuju hukuman mati, dan saya balikkan, kalau mereka itu adalah anak saudara, saudara jawab apa? Cepat. Ya sudah. Itu yang saya lakukan. Yang kedua, ini buat mereka heran. Sampaikan pada presiden, kalau mereka tidak jadi dihukum mati, saya pakai kata kalau bahasa manusia, saya siap akan membimbing mereka bertiga. Saya siap. Dan seandainya mereka buat salah lagi, saya akan jawab. Ini majalah Gatra kaget sekali. Dia tanya, apa alasan Bapak berani menjamin seperti itu? Saya bilang, saya nggak bilang Alkitab, tidak. Saya bilang semua orang bersalah itu pasti punya alasan. Maka itu kalau saudara baca kitab Filemon, saudara akan tahu bagaimana Paulus jadi garantornya. Atau kata garantornya apa itu? Jaminan, penjaminnya. Dan ditulis. Ini yang sangat mengagumkan. Maka itu saya berkata kepada saudara, maafkan saya, gereja begitu egois. Setuju saya ngomong ini saudara? Gereja begitu egois. Maka itu dunia gak bisa kenal Yesus. Karena kita jadi ahli-ahli Taurat suka menghakimi orang. Nah yang saya marah itu pengacara. Saya betul-betul marah. Kok bisa kamu berbuat seperti itu? Nah, ayat 19. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang. Yang serentak. 1, 2, 3. Aku Paulus menjamin
Maaf kalau saya bertanya, kapan terakhir kali saudara pernah menjamin orang jahat seperti ini? Ngerti gak pertanyaan saya? Paulus jamin tidak ini? Jamin. Tanggungkan semuanya kepadaku. Yang saya kagum kata ini, aku tulis dengan tanganku sendiri. Dulu memang gak ada mesin tik, apalagi komputer. Tapi maksudnya, bisa gak orang lain yang nulis? Bisa, artinya gak kuat. Tapi ini berkata, aku nulis dengan tanganku sendiri. Kalau memang dia masih engkau anggap punya utang, biar aku yang bayar. Nah, dunia itu butuh orang Kristen yang seperti ini, yang berani nanggung, supaya setan itu dikalahkan dalam hidupnya. Maka itu saya akan ulang-ulang, orang egois, Kristen egois tidak akan pernah bisa menyatakan kasih Yesus kepada dunia, sama sekali tidak. Saudara, sudah waktunya kita nggak cuma dengar khotbah yang enak-enak, betul nggak? Yang cuma berkat, yang cuma berhasil, yang cuma mujizat, yang cuma Tuhan tolong. Sudah bukan waktunya lagi. Orang-orang di sekitar kita sangat memerlukan kita. Kapan kita berani menyatakan itu kepada dunia ini? Nanti sisanya baca sendiri di rumah ya. Tentang kitab Filemon ini sangat menarik saudara, dan itu sungguh luar biasa. Kita buka secara Yohanes 13. Yohanes pasal 13. Dunia memerlukan contoh-contoh ini lewat kita anak-anaknya. Yohanes 13 mulai ayat 33. Yohanes 13 mulai ayat 33. 34, maaf, 34, 35. Jadi sekarang aku memberikan apa yang baru? Perintah yang baru. Apa bunyinya? Supaya kamu saling mengasihi. Nah ini standarnya itu, sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan demikianlah harus saling mengasihi. Seandainya Alkitab, ya ini istilah saya ngomong, seandainya Alkitab itu hanya isinya satu ayat ini saja, dan kita lakukan, pasti dunia akan kenal Yesus. Ngerti nggak? Satu ayat ini Alkitab cukup dan kita lakukan. Tadi yang Yonggi cerita itu, kami datang, pesawatnya delay 2 jam lebih. Yang hari Sabtu itu mau berangkat tanggal 7 dari Jakarta ke Palangkaraya. Aduh, akhirnya kebaktian itu bubar, nggak sempat kami. Masuk hotel sudah malam. Itu yang melayani namanya Adi, orang Banjar, jadi muslim. Terus guru ngomong sesuatu. Langsung saya minta nomornya, itu kebiasaan saya. Begini minta nomor. Saya tanya jam berapa kamu selesai kerja? Jam 11. Jadi saya kontak dia setelah jam 11 ya. Dia cuma ceritakan bagaimana masa kecilnya. Kaget dia. Sampai tadi begini dia masih hubungan dengan saya. Nah saya nggak pernah cerita soal Kristen, soal apa, enggak sama sekali. Tapi saya cuma sampaikan arti itu. Yang penting orang itu masih bisa kontak saya. Besoknya, karena kami 2 malam nginep di situ, bagian laundry. Begitu ngantar laundry saya, guru ngomong sesuatu. Pak, yang terakhir ikut ke Malang nggak? Waktu Joy menikah. Siapa yang menikah terakhir? Ronald, iya. Nah itu kami nginep di hotel apa? Di Arai Horizon. Ada satu pegawainya namanya Akbar, masih kontak saya sampai hari ini. Hari itu dia masuk karena saya nggak tahu kenapa, katanya ada yang bocor di kamar saya. Pas hari itu saya belum keluar, agak siang. Oh ternyata Tuhan sama dia sampai kaget. Kok saya bisa? Kalau saya tahu nama Akbar ya. Saudara, ayo kita itu saling berbagi dalam hidup. Selalu kita nyatakan kesempatan untuk orang-orang itu bisa mengenal kasih itu. Nah standarnya ini. Maka itu saya nggak suka kalau yang kenal saya seringkali berkata, itu kan kode ini. Awas ngomong begitu lagi, bertobat itu. Kalau saudara melihat firman ini, apa ada nama hanya untuk Daniel Alexander? Lalu jawab cepat. Ya sudah, kalau nggak ada berarti saudara bisa melakukan tidak? Iya, ya nggak bisa, cuma karena pelitnya itu loh saudara. Pelit duit, pelit waktu, pelit semuanya. Itu. Maka itu harus berubah. Ada standar kasih. Lagi sekali, menurut ayat 34 standar kasihnya itu apa? Seperti Yesus mengasihi kita. Nah, masalahnya di sini
Kalau orang itu merasa dirinya baik, kurang dosa, ngerti kurang dosa maksudnya? Kurang berbuat dosa, sombong nggak orang kayak begitu? Nah, maka itu dia nggak pernah bisa balas kasih Tuhan, karena orang seperti itu dia merasa cuma dapat dikit kok dari Tuhan, ya karena dia merasa baik. Ngerti maksud saya ini? Nah, orang itu calon masuk neraka kata Tuhan. Orang egois itu, karena dia nggak sadar kalau dosa yang begitu banyak sudah diampuni, sudah dibebaskan. Ingat loh, dosa itu buat Tuhan tetap dosa, bukan besar kecil. Maka itu kalau ada orang-orang sibuk harus dihukum mati, saya itu nggak mikir, saya itu sedih kok kamu nggak mikir kamu pun harus dihukum mati karena dosa itu. Betul tidak? Jadi kalau cuma yang 11 orang ini sedang antri dihukum mati, yang mau harus dihukum mati, kita ini juga harus dihukum mati karena kejahatan kita. Percaya bahwa kita lebih daripada para pengedar narkoba itu? Betul nggak? Dari kejahatan kita yang merasa dikit marah pasti dengar ini. Jangan merasa kita baik sehingga kita nggak perlu banyak diampuni. Karena standarnya untuk menyatakan kasih itu sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka orang Kristen yang merasa dosanya sedikit berarti dengan sedikit mengasihi orang lain juga. Karena standar itu dipakai. Betul? Ya. Tapi kalau kita sadar dosa kita begitu banyak, maka kita nggak akan pernah bisa pelit atas waktu, atas apa yang kita punya, karena Tuhan sudah membebaskan kita. Jadi standarnya seperti aku telah mengasihi kamu, jangan lupa. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Harus, tidak ada tidak. Ada tim dari Bandung akan ke Jogja. Nah, tim ini akan mengunjungi satu anak saya dari Nusa Kambangan. Ya, dia kasus mutilasi dengan satu keluarga, saudara. Jadi papa dengan 3 anak itu mutilasi. Nah, ini anak bungsu. Bapaknya meninggal di penjara, 2 kakaknya dari hukuman mati, 1 turun hukuman seumur hidup, 2 ada di Semarang. Saya masih ngurus mereka. Dan ini adik bungsunya sudah menikah, pernah ikut saya ke Nabire, menikah, sekarang dia buka warung di Jogja. Nah, tim ini akan mengunjungi mereka untuk cerita bagaimana saya ngangkat anak ini dari Nusa Kambangan sampai bisa berhasil, dia bisa menikah sekarang. Bayangkan, dunia akan memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan hal seperti itu yang nyata, nggak cuma omong. Kira-kira ada yang merasa dosanya dikit di sini? Tak buat kono-kono. Ada yang merasa sombong sekali kamu. Saudara, jadi kita harus sadar dosa itu banyak sekali. Ayat 34, ya, ayat 34. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, yang keras. 1, 2, 3. Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kata harusnya itu bisa ditawar nggak kalau ada kata harus? Tidak. Harus. Dunia nggak butuh khotbah, dunia nggak butuh kebaktian. Katakan amin. Dunia butuh bukti kasih yang nyata lewat hidup kita masing-masing. Dunia cuma butuh itu saja. Ayat 35. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu. Nah, stop. Saudara, rindu nggak ayat ini terjadi di hari-hari hidup kita sekarang? Kalau saudara nggak pernah punya kerinduan, demikianlah bukan cuma sebagian orang, tapi berapa orang? Semua orang akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku. Bukan dikatakan karena kamu rajin ke gereja, karena kamu bawa Alkitab, bukan. Kapan ini terjadi? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku, yaitu 1, 2, 3. Jikalau saling mengasihi. Maka ya, ini yang Tuhan cari. Bukan karena khotbah, tapi karena kita menyatakan kasih itu kepada dunia ini. Bukan kepada orang Kristen saja loh. Enggak, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tanpa itu dunia nggak akan tahu siapa kita ini. Hanya karena kasih.
bukan karena yang lain. Saya akan akhiri dengan Yohanes 8. Yohanes pasal 8. Kiranya ini akan membekas di hidup saudara. Ya, Yohanes pasal 8. Judulnya apa? Judulnya itu sudah menarik kita perhatikan. Yohanes 8 ayat 1, cepat. Pokoknya begini loh saudara. Saya harus ngomong pedas dan tegas ya. Selama saudara hidup dan saudara tidak pernah punya belas kasihan kepada orang-orang berdosa, engkau adalah Kristen munafik dan ahli Taurat. Gitu aja saudara. Mau marah? Sini saya latihannya yuk. Serius. Kalau dia marah, saya ulangi lagi. Selama saudara mengaku Kristen, tapi saudara tidak pernah punya belas kasihan kepada orang-orang berdosa, maka saudara adalah orang munafik dan ahli Taurat. Gitu saja. Termasuk para pendeta yang hanya khotbah saja tahunya, tapi nggak ada bukti turun ke bawah yang bisa dilihat dan dirasakan kehadiran Yesus lewat mereka kepada orang-orang yang di bawah sana. Apa judulnya? Ayo baca judulnya aja, saya mau bahas ini judulnya. Perempuan yang berzina. Bukan, kan ada terjemahan yang mengatakan perempuan yang ketangkap. Pada kata itu enggak, ada yang punya Alkitab itu enggak. Terjemahan lain saya pernah baca, perempuan yang tertangkap berbuat zina. Ada kata itu. Ada yang itu? Nah, terjemahan apa itu Long? Terjemahan baru. Perempuan yang ketangkap berbuat zina. Dari judul itu saja seharusnya berapa yang ketangkap? Nah cepetan, ketangkap berbuat zina harusnya berapa? 2. Ya, siapa dengan siapa? Iya pasti 2 orang. Nah ini loh para munafik dan para litora tuh di sini letaknya saudara. Nangkap kok cuma 1. Saya ingat katanya Pak Tong tahun 76 di Balai Sahabat. Jangan-jangan imamnya itu lakinya. Itu katanya Pak Tong tahun 76, saya tertawa. Ya lalu ketangkap orang berbuat zina kok cuma 1, yang satunya mana? Saudara perhatikan, inilah hebatnya Tuhan Yesus. Dan diantara semua konsep pengadilan, ini konsep yang sangat luar biasa. Dan saya sampai hari ini pakai ayat ini. Maka itu kalau orang tanya, jadi sama di Cilacap, mereka saya tunjukkan SMS saya dengan para nabi yang saya baru kenal dan jadi anak-anak saya itu. Nggak ada kata saya tanya apa kasusmu. Saya nggak pernah ngerti, saya nggak mau tahu soalnya. Karena itu bukan urusan saya. Ayo jujur, suka nggak saudara ditanya itu? Dosamu apa gitu? Enak nggak? Mau nggak jawab? Ayo. Ya sudah. Ngapain nanya orang? Walaupun dalam penjara saya nggak pernah kebiasaan itu untuk tanya. Nah saudara, pagi-pagi dikatakan, lihat ayat pertama, jam berapa itu? Ayo, jam berapa cepat? Pagi-pagi setelah Yesus kembali dari Bukit Zaitun, betul? Besoknya, ya dia mau kembali lagi ke bait suci. Ternyata orang banyak mengelilingi dia untuk minta diajar. Nah, ketika dia mengajar, siapa yang muncul? Ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang perempuan. Nah, jelas yang ketangkap. Ayo, apa kalimatnya di bahasa Indonesia itu, saudara? Seorang perempuan yang berbuat zina. Mereka meletakkan perempuan itu di depan Yesus dengan bertanya, "Guru," maksudnya bagus, "Guru, apa yang kau katakan tentang perempuan yang ketangkap berbuat zina ini? Menurut hukum Musa, lempari dia dengan batu. Menurut kamu bagaimana?" Ini jebakan dua-dua. Mereka coba menjebak Yesus, menunggu jawaban apa yang akan diberikan untuk melawan balik. Wah, ini jahat sekali. Tapi Tuhan Yesus duduk berlutut, dia nulis di tanah dengan tangannya. Nah, saya suka kalimat ayat 7 ini, saudara. Mereka terus menerus ngapain? Saudara pernah perhatikan nggak pengadilan-pengadilan yang ada? Apa kalimat lain untuk menerjemahkan bahasa di pengadilan terus menerus bertanya? Itu apa terjemahan yang lain? Mencecar. Mendengar kata mencecar, apa yang muncul di benak saudara? Apa? Menjengkelkan? Bukan.
yang mencecar itu loh, muncul apa di hati mereka? Saya salah bertanya. Muncul apa yang mencecar itu di hati mereka? Menghakimi, cari salah, nggak terima jawaban yang ada, dicecar terus. Nanti pulang baca Matius 5, Matius 6, Matius 7. 3 pasal itu, itulah model hidup Kristen yang benar yang dunia harus tahu. Ya, lagi sekali Matius 5, Matius 6, Matius 7. Saya kalau ketemu orang-orang Kristen munafik yang tanya perpuluhan, ya, yang tanya doa puasa gitu, yang tanya memberi buah sulung, saya bilang stop dulu. Kamu baca dulu Matius 5, Matius 6, Matius 7. Lakukan dulu. Itu lebih daripada perpuluhan, itu lebih daripada doa puasa. Setuju nggak? Nah, yang belum tahu baca jangan bilang setuju, nggak tahu kok setuju. Awas. Maaf. Baca dulu Matius 5, Matius 6, Matius 7. Intinya jangan kamu menghakimi orang. Selalu itu intinya Tuhan Yesus. Jangan kamu angkat telunjukmu untuk orang lain. Lihat ke dirimu. Saudara, kalau dunia tahu apa itu yang kita kerjakan, aduh luar biasa. Maka itu kalau saudara cerewet tanya saya macam-macam, saya suruh saudara baca dulu Matius 5, 6, 7 baru kembali ke saya. Jangan tanya yang sok rohani, yang itu aja belum dilakukan, tanya yang macam-macam lagi. Nah, dari situ Yohanes 8 itu terjawab. Apa pertanyaan Tuhan Yesus ketika jerat itu muncul? Karena kalau dijawab silakan lemparin dari batu. Loh, katanya dengan kasih, kenapa membunuh orang? Kalau dia berkata enggak usah dihukum, loh berarti kamu juga pezina. Repot. Masih ingat perkataan Tuhan Yesus apa menghadapi mereka? Ayo cepat. Barang siapa yang merasa tidak berbuat dosa, lempari dulu. Yang saya heran tuh begini. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira hari itu ada orang munafik ndablek. Sudah munafik ndablek lagi, aduh minta ampun. Artinya begini, dia melempari batu duluan karena dia merasa nggak berdosa. Saya tanya kepada saudara, yang lain ikut nggak? Enggak akan ikut yang lain. Percayalah. Loh, betul tidak? Saya percaya yang lain enggak akan ikut. Gini aja dah, gak usah ke mereka. Kita di sini dah. Ngerti maksudnya? Kalau kita di situasi itu dan tiba-tiba di antara kita ada satu ngelempari batu, yang lain berani? Lah, yuk cepatan jawab. Enggak akan, saudara. Enggak akan. Ini yang luar biasa. Jadi kita enggak boleh menghakimi. Ada hakim yang lebih tinggi. Mengapa hakim di dunia nggak ada yang adil? Masalahnya cuma satu, sebab tidak ada manusia bisa baca hati orang. Kalau semua hakim di dunia diberi kuasa untuk bisa membaca hati orang, maka semua pengadilan cuma cukup satu kali, ketahuan semua. Loh, ya atau tidak? Renungkan dulu. Sekali selesai pengadilan, karena hakimnya saya, oh kamu, aku tahu kamu begini-begini, bukan? Nah, itu masalahnya. Hati orang nggak ada yang tahu kalau nggak dia dan Tuhan sendiri. Maka itu gak ada yang adil di dunia. Sehingga Tuhan Yesus berkata, siapa yang merasa gak berdosa, lempari dulu. Itu luar biasa hukum itu. Dan dunia membutuhkan ini. Siap? Jadi penyelamat buat banyak orang? Saudara rindu betul semua orang kan tahu kita ini murid Yesus? Bukan karena rajin doa puasa, bukan karena rajin ke gereja, tidak. Tapi karena kasih. Saling mengasihi, standarnya adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya cuma itu kembali masalahnya kalau orang itu merasa dosanya dikit, ya itu yang repot diajak ngomong. Tuhan memberkati kita semua. Pulang dari sini jadi pelaku kebenaran ini, supaya semua orang diselamatkan lewat saudara dan saya. Tuhan memberkati kita.